Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona tipe 2 yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada paru-paru. SARS-CoV-2 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Angka kejadian COVID-19 di Indonesia pada tanggal 29 Januari 2021 yaitu 1.051.795 jiwa dengan angka kematian 29.518 jiwa dan angka kesembuhan 852.260 jiwa. Dan kondisi ini masih terus berlanjut hingga beberapa waktu yang belum dapat ditentukan kapan akan berakhir. Virus corona dapat ditularkan melalui droplet, yaitu batuk, bersin, dan berbicara, lalu dapat terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, virus tersebut akan masuk melalui hidung dan menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan. Berdasarkan penelitian terakhir, infeksi COVID-19 tidak hanya menyerang organ pernafasan, namun juga berpotensi menyerang berbagai organ tubuh. Salah satunya sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang. Sehingga menyebabkan penyakit seperti gangguan aliran darah otak atau stroke, meningoencephalitis atau radang selaput otak, Guillain-Barré syndrome atau kelumpuhan seluruh tubuh akibat infeksi, sindroma diseksekutif atau gangguan proses berpikir, vertigo atau pusing berputar, sefalgia atau nyeri kepala, dan mialgia atau nyeri otot. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa sakit kepala, nyeri otot, hilangnya penciuman atau anosmia, perubahan rasa kecap, gangguan keseimbangan koordinasi atau ataksia, pusing, dan kehilangan kesadaran atau gangguan orientasi atau delirium. Kadang disertai dengan gejala ringan, seperti kesulitan menaruh fokus atau perhatian, memori jangka pendek, sulit konsentrasi, hingga kesulitan menjalani multitasking. Gejala-gejala yang sudah disebutkan merupakan beberapa tanda dari gangguan sistem saraf yang disebabkan oleh virus corona. Sehingga, bila merasakan gejala tersebut, harus segera melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat, seperti puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Setelah melakukan konsultasi mengenai tanda gejala yang dirasakan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti rapid test atau swab. Apabila terkonfirmasi positif COVID-19, maka pasien akan dianjurkan melakukan isolasi. Bagi pasien dengan gejala ringan, dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Pasien dengan gejala sedang, isolasi di rumah sakit darurat. Dan pasien dengan gejala berat, isolasi di rumah sakit rujukan. Bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah, dapat melakukan beberapa protokol yang dianjurkan. Di antaranya, 1. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan. 2. Jika sakit, ada gejala demam, flu dan batuk, maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan masyarakat. 3. Manfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien COVID-19. 4. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. 5. Tentukan pengecekan suhu harian. Amati batuk dan sesak nafas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi dan tempat tidur. 6. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin. 7. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, kurang lebih 15-30 menit. 8.
Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tak lupa, dalam upaya melawan COVID-19, kita harus menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta melakukan vaksinasi COVID-19 di pelayanan kesehatan yang telah ditentukan. Adapun tips agar tetap sehat di masa pandemi, di antaranya yang pertama, di rumah aja atau stay at home. Yang kedua, konsumsi makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang ketiga, kurangi konsumsi alkohol dan minuman bergula. Yang keempat, aktivitas fisik 30 menit per hari. Yang kelima, jika Anda bekerja di rumah, setiap duduk 30 menit, istirahatlah atau lakukanlah stretching. Yang keenam, stop merokok. Karena merokok meningkatkan risiko infeksi dan akan memperparah komplikasi akibat COVID-19. Lalu, jika Anda stres, bingung, maupun takut, bicarakan perasaan Anda pada orang yang Anda kenal dan percaya dapat membantu. Saling menguatkan di antara keluarga, tetangga, dan teman, karena rasa kasih sayang juga merupakan obat. Jangan lupa beribadah, membaca buku, dengarkan musik, dan jangan cemas. Yang terakhir, dengar dan ikuti anjuran pemerintah yang disiarkan resmi setiap hari.